Ia tidak berani mencabut, karena jika itu dilakukan, Simbo akan sepenuhnya tiada. Memang, itulah yang akan terjadi jika sang inang telah menyerahkan sepenuhnya jiwa miliknya. Sebenarnya, ilmu apa yang dimiliki Simbo Buyut, Mbah? Tanya Timur pada Mbah Sinah. Gendis mendekat ke arah Pak Hardi dan Timur. Nampaknya ada sesuatu yang ingin ia sampaikan. Mbah Nah mengaku tak tahu menau sama sekali perihal urusan ibunya itu. Selama ini, ia tak pernah mendapati keanehan pada sang ibu. Kini, Gendislah yang membuka suara. Nampaknya ia sedikit banyak mengetahui tentang nenek buyutnya itu. "Mbak, aku tahu," ucapnya. "Gimana, Nduk? Sini, ceritakan," pinta Timur pada teman adiknya itu. Gendis tampak gugup. Ia menelan ludah lalu mulai menjelaskan. Sudah sejak lama, Simbo mengubur kucing hidup-hidup, Pak Lek. Mata mereka semua melebar karena terkejut dengan apa yang Gendis katakan. "Maksudmu, Nduk?" tanya Pak Hardi pada remaja itu. Tangan Gendis berkeringat. Ia seakan berusaha keras menggali ingatan-ingatan buruk dalam otaknya. Detak jantungnya mulai berpacu lebih cepat. Ia menceritakan yang ia ketahui tentang Simbo. Sejak bertahun-tahun lalu, saat ia masih kecil dan Simbo masih sehat, nenek buyutnya itu rutin mengubur kucing di sekeliling rumah mereka. Entah apa yang membuatnya melakukan perbuatan itu. Setiap 3 bulan sekali, setidaknya wanita tua itu menguburkan seekor kucing di halaman rumahnya dalam keadaan hidup-hidup. Dan pada suatu ketika, saat sepulang dari sekolah, Gendis mendapati Simbo yang tengah memakan seekor kucing di pekiwan belakang rumahnya. Menjijikkan. Dia mengunyah-ngunyah tubuh hewan itu dengan lahapnya. Darah berceceran di sana, di wajah, dan tangannya pun nampak belepotan oleh darah. "Minta?" tanya Simbo pada Gendis saat itu sambil menyeringai seram. Gendis yang ketakutan pun hanya berlari keluar rumah dan bersembunyi di kanal depan rumahnya. Memang, kanal itu selalu kering dan bersih saat musim kemarau tiba. Ia sangat syok dengan apa yang baru saja dilihatnya. Mana mungkin ada manusia yang bisa melakukan hal mengerikan seperti itu. Ia mual dan memuntahkan seluruh isi perutnya. Gendis hanya memendam kejadian itu seorang diri, tanpa menceritakannya pada siapapun. Ia ketakutan saat mengingat apa yang pernah ia lihat sebelumnya. "Ngoten, Mbak," tutupnya pada Timur yang memperhatikan ia dengan sesama. "Makasih ya, Nduk, udah ngomong," ucap Timur pada Gendis menenangkan. Gendis hanya mengangguk dan mencoba menyingkirkan rasa gelisahnya. Mereka semua memandang ke arah tubuh Simbo yang dibaringkan. Memang,
Saat itu, nyawanya entah pergi kemana lagi. Namun pasti akan kembali beberapa saat lagi. Mereka tampaknya tengah membahas sesuatu yang serius. Gini kek, amalan milik Simbo itu sangat banyak. Biar saya coba keluarin dulu ya. Semoga saja masih bisa. Ucap Timur pada mereka. Kedua pria itu hanya pasrah. Mereka menyerahkan sepenuhnya keputusan pada Timur dan ayahnya. Mereka memang akan lebih baik jika Simbo dapat tenang di alam lain, terbebas dari jerat kesakitan di dunia akibat perbuatannya sendiri. Mereka bukan berniat membunuh, namun inilah satu-satunya jalan terbaik yang dapat diambil. Setelah menunggu berapa lama, tubuh Simbo tersadar kembali dari mati surinya. Timur mendekati tubuh itu. Ia paham dengan situasi itu. Bukan Simbo yang kini berada di dalam raga itu. Kini sebagian besar kesadarannya telah dikuasai oleh makhluk-makhluk yang Simbo puja selama ini. Ia menatap tajam Timur dalam diam hingga saat Timur berada tepat di hadapannya, ia membuang muka. Timur hanya tersenyum simpul. Ia menggoda ayahnya agar menyuruh beberapa orang membantunya memegangi tubuh Simbo. Pak Hardi yang paham betul segera melakukan apa yang anaknya isyaratkan. Kini, Timur mulai mengambil seluruh ilmu-ilmu hitam dalam diri Simbo. Ia meletakkan pelepah pohon pisang pada perut dan dahi Simbo, lalu menekannya kuat-kuat. Entah apa yang ia lakukan itu. Simbo menjerit, menggeram kesakitan, namun tidak dapat memberontak karena ditahan oleh orang-orang. Timur melakukan itu sambil menahan tangis. Namun, tetap saja, air matanya tak mampu ia bendung lagi. Hal itu ia lakukan dalam beberapa menit. Tubuh Simbo nampak melemas kembali. Ia pingsan. Denyut nadi dan nafasnya masih ada. Artinya, ia masih hidup. Timur mengelap air matanya yang menetes dengan lengan baju. Mata dan hidungnya tampak memerah. Semua orang tampak tak percaya melihat bukti nyata bahwa Simbo menganut ilmu sesat. Pelepah yang tadinya diletakkan di tubuhnya hanya dalam beberapa menit bisa berubah warna menjadi hitam legam dan bau seperti pelepah yang telah lama mengalami pembusukan. Timur kembali berunding dengan pihak keluarga Simbo. Ia menjelaskan bahwa seluruh pegangan Simbo telah ia cabut. Namun ada 2 pegangan lagi yang sulit untuk ia keluarkan. Ia mengatakan bahwa makhluk itu tidak mau keluar. Mereka pun tidak mau dipindahkan ke benda apapun. Makhluk itu meminta inang baru. 1 orang untuk mewarisinya dari Simbo. Memang, sifat parasit menyusahkan. Mbok Sina tampak menangis. Ia menanyakan, ilmu apakah yang Timur maksud? Isi ajian yang bisa membuat panjang umur, Nek. Sama satunya lagi. Timur tidak segera menyelesaikan ucapannya. Raut wajah gadis itu
tampak ragu untuk mengatakannya. Ia memandang ayahnya, yang dibalas anggukan, tampak ragu untuk. Timur menghela nafas lalu mencoba menjelaskan kembali. Itu ilmu, saya nggak tahu kegunaannya untuk apa, tapi Simbok sudah melakukan syaratnya, ucap Timur sambil menunduk. Jika sebuah ilmu sudah disempurnakan dengan melakukan semua persyaratan, maka ia akan bertahan kuat di tubuh si pemilik. Mbah Sinah kebingungan mendengar perkataan Timur. Ia kembali bertanya, syarat apa saja, Nduk? Timur masih merasa sungkan hendak mengatakan hal itu. Namun, ia ingin masalah ini cepat selesai. Akhirnya, ia pun mengatakan yang sejujurnya, bahwa Simbok mendapatkan ilmu itu dengan cara mengambil keperjakaan 10 orang pria. Entahlah, tidak ada yang tahu kapan dan bagaimana cara Simbok melakukannya. Semua orang di sana tertegun, seakan wajah mereka disayat-sayat oleh kenyataan pahit. Seperti telah dilempar kotoran hingga rasa malu memenuhi dada mereka. Ketiga anak Simbok pun menangis. Mereka merasa hancur sehancur-hancurnya. Tiada yang menyangka Simbok bisa melakukan hal macam itu. Timur kembali menjelaskan bahwa kedua makhluk itu hanya meminta untuk menempel ke satu orang dan akan melepaskan diri jika sudah waktunya. Akhirnya, Mbah Sinah mengambil keputusan bahwa ialah yang akan mewarisinya. Ia bersedia menerima limpahan itu, walau berat hati. Ia tidak tega melihat ibunya yang terus-menerus merintih kesakitan setiap waktu. Akhirnya, Timur berhasil memindahkan kedua pegangan itu ke tubuh Mbah Sinah. Dan setelah itu, tubuh Simbok seperti mayat hidup. Ia seperti tubuh hidup yang kosong dan tak memiliki sukma. Akhirnya, selang beberapa hari, Simbok mengembuskan nafas terakhirnya saat petang. Langit tampak temaram dan azan maghrib berkumandang. Bagaimana nasib Mbah Sinah? Beberapa tahun setelahnya, ia meninggal dengan wajar, seperti orang pada umumnya. Mungkin saja saat itu, kedua makhluk yang mendiami dirinya telah pergi lebih dulu meninggalkan tubuh itu. Itulah sepenggal kisah yang mungkin banyak terjadi di berbagai daerah. Ingat, jangan gadaikan kehidupanmu sendiri dengan angan-angan yang diberikan oleh setan. Apalagi jika hanya demi ilmu yang bahkan tak mungkin memberi manfaat apapun. Sekian dan terima kasih.